Halo teman-teman, aduh seneng banget kita masih jumpa lagi di Question Answer episode 15. Gimana kabarnya teman-teman? Gua harap semuanya baik-baik aja ya. Nah, kita udah sama dengan Ko Evan lagi nih, Ko. Udah kesekian kalinya ya kita Bosen nggak, Bet? Bosen nggak? Jangan bosen-bosen ya. Enggak. Kok beberapa episode sebelumnya di episode 13, 14 kita banyak banget bahas-bahas putar pertanyaan yang udah teman-teman bawain gitu. Nah, hari ini kita bakal ngebawain tentang tema yang juga nggak menarik gitu ya. Gimana tentang distraction? Nggak menarik? Menarik. Enggak, gue tadi nggak menarik. Menarik. Ini host jadi nggak mendukung acara. Host nggak mendukung acara. Menarik. Nah, ini ngomongin tentang keinginan duniawi dan keinginan daging nih kok. Nah, ini kan tema-tema yang apa ya, dalam arti banyak dibahas, cuman memang pertanyaannya nggak pernah habis kok. Iya, betul. Ya gak sih? Nah, ada teman yang bertanya, gimana caranya kok biar kita bisa membedakan antara keinginan sendiri dan bukan keinginan sendiri, khususnya dalam hal yang sebenarnya itu mendatangkan kebaikan gitu ya, bukan ambisi yang seperti mengejar dunia atau mengejar kekayaan gitu. Dia sih nggak sebutin contoh spesifiknya, tapi mendatangkan kebaikan. Nah, kira-kira itu termasuk dengan keinginan sendiri atau enggak sih kok? Ambisi yang mendatangkan kebaikan ya. Dia takut itu bukan dari dirinya, bukan dari Tuhan atau bukan. Maksudnya gitu kali, Bet. Iya, Betul ya? Gini, perjalanan sama Tuhan nih, Bet. Itu berbicara mengenai experiencing God. Bagaimana kita mengalami Tuhan setiap harinya, Bet. Jadi kalau ngomongin tentang ini ambisi bener apa salah sih gitu ya. Coba jalanin dulu. Iya, Tuhan tuh ngomong sama kita tuh, ini mungkin pengalaman Koko ya. Itu nggak mungkin langsung jebret, Bet. Tergantung umur rohani kita. Kayak waktu Warrior kemarin tuh kan gue ngomong gini, Bet. Kalau misalkan si James, misalnya anak Koko umur 2 tahun. Mungkin gak gue bilang, James, ayo dong jadi profesor. Umur 2 tahun setengah. Dia gak ngerti apa itu profesor. Iya. Belum ngerti, ngomong juga baru belajar. Guenya aneh gitu loh. Jadi gue yang gila kan. Ngomong sama anak umur 2 tahun, ayo dong kamu mesti kuliah. Ya gak bisa, dia masih mau main gitu loh. Biarin dia main gitu loh. Sama, Tuhan pun ngomong sama kita dengan umur rohani kita masing-masing. Oke. Jadi sekarang, Tuhan ini bener gak ambisinya? Coba jalani. Tapi seperti apa yang Koko sering bilang, jalani bersama dengan Tuhan. Jadi kita pun bertumbuh. Kan kita belajar kebenaran, punya jam doa, kita pasti bertumbuh. Semakin kita bertumbuh, umur rohani kita makin dewasa, di situ ntar Tuhan akan ngomong pelan-pelan. Ngomong pelan-pelan, sama kayak gini misalkan, contoh ya, misalkan kita punya suka sama cewek, kita yang nggak pernah berdoa. Terus tiba-tiba kita suka sama cewek, terus Tuhan tiba-tiba muncul dalam mimpi. Nah, dia bukan untuk kamu. Kamu harus tinggalin dia, misalnya gitu. Kita bisa bete sama Tuhan ya loh. Tuhan apaan sih? Dia baik loh Tuhan, dia nyuruh gue ke gereja loh, walaupun beda agama misalnya. Dia bla 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 Tuhan lo, Tuhan kan nggak kenal dia, misalnya gitu. Iya. Ya Tuhan tahu kapan kita bisa diajak ngomong, Bet. Kapan kita bisa dikasih tahu. Tetapi saat kita bertumbuh dalam Tuhan, kita oke, salah pilih pacar misalkan gitu ya. Tapi kita juga pengen bener sama Tuhan ya, pengen hidup serupa seperti Kristus. Ntar Tuhan ngomong dengan tingkat kedewasaan, dengan tingkat penyerahan kita. Tingkat penyerahan kita ya, yang rela diatur. Iya. Nah, bukan untuk kamu, nak. Udah kamu tinggalin dia. Oke, Tuhan. Nah, beda, Bet. Iya. Karena itu kalau tadi ada yang nanya, gimana nih tahu ambisi ini bener atau enggak, walaupun perbuatannya baik, jalanin aja dulu. Nggak usah banyak stres. Kenapa? Tuhan pun nggak akan jawab apa-apa. Oke. Bukan berarti Tuhan nggak mau jawab ya, tapi ntar ada waktu Tuhan jawab. Tapi masa kalau Tuhan nggak jawab, lu udah diem aja? Iya nggak? Kan life must go on. Iya. Hidup harus berjalan terus, jalanin aja, tapi bersama dengan Tuhan. Oke. Cakep. Jadi ya bener ya, istilahnya kehidupan itu masih harus terus berjalan gitu. Dan kita juga harus terus berkembang gitu ya. Karena kadang-kadang ada pemahaman seperti ini kok, ketika kita tidak bisa membedakan ambisi yang baik gitu ya, dan takut karena itu keinginan sendiri, kadang-kadang ada pemahaman nanti kita jadi nggak berkembang dong. Iya kan, gara-gara ini daripada nanti kita menggerakkan keinginan. Nah, menurut Kevin gimana kok? Berkembang dari segi apa nih? Kerohanian atau dari segi? Dari segi mungkin tentang self development-nya, mungkin tentang skill-nya, juga berkaitan dengan hal-hal rohani. Dia sih nggak sebut spesifik gitu ya, cuman dia mungkin lebih berkembangnya secara talent dan skill sih. Oke. Kalau berkembang secara skill ataupun talent, ya kembangin diri aja. Kayak Koko di rumah ya.
Kalau yang pernah nge-zoom nih sama Gobet sama Kokobet, kan tahu banyak buku gue. Dan itu ada buku yang nggak masuk di layar kamera gue gitu loh, nggak masuk ke kamera gitu. Banyak banget buku Gobet. Dan gue sering baca tiap malam. Baca apa enggak malam 2 bab gitu loh. Karena itu gue sebulan bisa 10 buku. Target gue 15 buku. 10 buku lah palingan. 8 sampai 10 buku sebulan. Kenapa? Gue mau belajar. Dan itu non teologis juga loh, nggak semua teologis. Gue mau belajar bisnis, gue pengen belajar cryptocurrency, gue pengen belajar forex, gue mau belajar psikologis, gue pengen belajar komunikasi, leadership, gue mau belajar soal bagaimana membaca raut wajah orang lain dari postur tubuhnya. Gue belajar semuanya, Bet. Kenapa? Karena gue mau mendevelop diri gue. Karena gue masih muda, gue nggak mau gede nggak jadi. Gue tuh nggak mau gede, semakin tua nggak jadi orang yang begitu-begitu aja. Gue nggak mau, bukan berarti mau sombong ya. Tapi gue pengen mengembangkan otak yang Tuhan kasih gitu. Betul. Tuhan kasih otak kita unlimited loh. Betul. Kasar unlimited ya, bener-bener bisa segala macam kita pelajarin. Ya belajar aja. Belajar aja nggak masalah. Kita mengembangkan diri. Tapi jangan lupa, ada sisi rohani juga harus kita develop. Iya. Gimana cara develop rohani? Masih berhubungan langsung dengan Tuhan, memiliki sentuhan Tuhan setiap hari. Itu sebuah kata baru lagi tuh. Iya, sentuhan. Kalau kemarin kan dimensi hidup ya dalam Tuhan ya. Kalau sekarang kita harus memiliki sentuhan dengan Tuhan setiap hari agar Tuhan nuntun kita, ngajarin kita. Ayo hari ini kamu belajar ini, nak. Ayo belajar sabar. Ayo belajar serupa seperti aku. Dan Tuhan akan mengajarkan kita bagaimana menjadi serupa seperti Dia. Fokus Tuhan akan di situ. Iya. Serupa seperti Dia. Di sisi lain kita develop yuk. Tapi kalau kita nggak sama Tuhan, berarti kita nggak semakin serupa, even semakin pintar. Akhirnya jadi pintar buat diri kita sendiri. Kita mencari profit keuntungan untuk kita sendiri. Ini pertemuan sebelumnya ya, mencari profit untuk kita sendiri. Tapi kalau kita bersentuhan dengan Tuhan setiap hari, kita akan tahu kehendak Allah dengan setiap hal, dengan semua skill yang kita dapatkan. Iya. Nah ini juga menyinggung pertanyaan kurang lebih mungkin mirip dengan teman kita yang takut berprestasi. Bukannya takut sih, dia pingin berprestasi. Tapi kadang-kadang banyak teman-teman juga yang istilahnya takut membedakan salah gak sih kalau misalkan kita pingin berprestasi gitu kan. Sama mungkin halnya dengan kita pingin menjadi kaya, kita pingin punya rumah, pingin punya membantu orang tua dan segala macam gitu. Bisa disebut ini keinginan sendiri kah atau memang ini keinginannya juga sesuai dengan yang Tuhan mau? Kalau ada yang nanya begitu, Ko Abed misalnya atau Ko Evan, salah gak sih gue berprestasi gitu? Terus lo mau memilih gak berprestasi? Enggak juga kan? Iya. Ko Evan gue takut kaya nih. Yaudah kalau gitu miskin aja. Mau enggak? Belum tentu mau juga. Ko Evan, ya jangan gitu-gitu juga kalau gitu. Lah ya punya apa dong? Enggak jelas gitu kan ya. Ko Evan, gue takut nih kalau gue kaya bantu orang tua. Yaudah kalau itu lo nggak usah kaya, biar orang tua lo susah. Lo nggak mau juga kan? Iya. Ya kan? Lo mesti bergerak gitu loh. Lo mesti move gitu loh. Kok gue takut berprestasi, berarti resikonya adalah lu lebih berani nggak berprestasi. Ya udah konsekuensi gitu aja sih sebenarnya. Tapi kan kita orang yang bener yang lurus kan mau berprestasi kan, Bet ya. Iya. Karena itu yang harus diambil langkahnya adalah begini, berprestasilah. Jadilah orang berhasil, bantu orang lain, bantu keluarga. Yang pertama, baru bantu orang lain, bantu gereja terakhir kalau kata Babe kan. Tetapi jalani semua dengan Tuhan. Udah itu paling benar. Berprestasilah bersama dengan Tuhan, bantu orang dengan Tuhan, jadilah sukses dengan Tuhan. Semua bersama dengan Tuhan. Kalau hidup ini nggak bersama dengan Tuhan ya, dengan apapun yang kita miliki, yang kita lakukan dan akan kita rencanakan, kita mati pun nggak bersama dengan Tuhan. Dan kalau mati nggak bersama dengan Tuhan, lu punya apapun dalam dunia ini hilang, dan lu nggak bisa membawa apapun. Itu yang paling ngeri ya, Itu yang paling serem, karena itu bersama dengan Tuhan dari hari ini. Jangan takut melangkah. Orang tuh suka takut melangkah. Banyak banget di Warrior ini orang tuh sering nanya, takut ini, takut sukses, takut ini. Jalan aja. Iya. Jalan aja, tapi bersama dengan Tuhan. Simple gitu loh. Tetapi lu tahu ketika berjalan sama Tuhan, lu nggak boleh punya kehendak, keinginan macam-macam loh. Lu hanya melakukan tanggung jawab dengan apa yang lu hadapi di mata lu. Gue mau baik, sekarang gue kerja, gue mau baik di sini. Udah gitu aja. Ntar gimana ya? Ntar. Ya penting sekarang gue baik dulu. Segitu aja dulu. Betul. Jadi satu sisi memang kita harus bertanggung jawab, kita juga harus berprestasi, tapi yang paling penting di dalam Tuhannya itu ya, Kak ya. Betul.
Nah, kok kalau misalkan kita ngomongin tentang mengikis keinginan sendiri gitu ya, kita sedang berjuang untuk tidak punya keinginan sendiri. Apakah itu juga berarti kita di jam-jam kosong itu mungkin kita udah nggak boleh nonton, kita udah nggak boleh main sosmed dan semacamnya? Utamakan Tuhan dalam segala hal. Pesan gue itu aja sih. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Dan gini, kita nggak mungkin bisa mendikte hidup kita. Wah, berarti gue nggak boleh. Ini kosong nih semenit nih, gue nggak boleh buka Instagram nih. Lu bakal pusing sih di situ, lu bakal struggle sih. Pengalaman gue sih mungkin beda ya, mungkin nggak semua cocok juga. Tapi gini, jalani semua bersama dengan Tuhan. Jadi once ada waktu kosong, ketika lu malam-malam lu buka Instagram, lu buka TikTok, lu browsing. Ketika lu bersama dengan Tuhan, lu kan hati-hati di sana. Lu nggak mungkin lihat yang macam-macam. Kalaupun muncul yang macam-macam, misalkan gue buka TikTok ya. Sebelum tidur gue selalu buka TikTok, Bet. Tapi sebelum TikTok, gue mesti mengutamakan Tuhan. Apa gue mesti berdoa dulu? Jangan sampai gue buka TikTok sampai ngantuk baru berdoa. Akhirnya berdoanya jadi tambahan buat gue. Kenapa gue nggak berdoa dulu buka TikToknya pas gue ngantuk? Karena kan doa karena kita ngantuk gitu loh. Wah, doa nih. Oh, ngantuk nih, berarti harus berdoa. Jadi clue untuk berdoa adalah ngantuk. Kalau ramai ngantuk gitu. Udah masih tidur nih gitu. Kan kebalik banget ya. Jangan. Lu lakukan segala sesuatu. Kayak gue malam nih, gue berdoa dulu. Gue baca buku, masih ngantuk. Udah tidur deh. Baru buka TikTok gitu. Nggak apa-apa, kenapa? Gue mesti mengambil apa yang lucu juga di TikTok, apa yang lagi happening, apa yang lagi something yang lagi hype gitu loh. Buat gue bisa ngomong itu ke teman-teman remaja gitu. Betul, ataupun sekolah minggu yang pasti mereka buat TikTok juga gitu loh. Tetapi tapi gue harus melakukan itu bersama dengan Allah. Jadi kalau misalnya lagi scroll, ketemu, kan FYP namanya ya, for your page di TikTok. Jadi kan TikTok kan nge-swipe terus kan, yang nggak habis-habis tuh, jutaan video kan. Begitu kan TikTok banyak banget yang ngedance lah, yang gitu-gitu. Langsung nggak swipe. Jangan pantengin gitu. Wah, ini lu nggak bersama dengan Tuhan. Ini nggak bersama dengan Tuhan. Ini lu bareng jin nih. Lu nggak bareng Tuhan gitu. Jangan. Paksa diri lu untuk lu tahu lu bareng Tuhan buat TikTok pun. Buat teman lu bareng Tuhan. Bukan Instagram lu bareng Tuhan. Semua lu bareng Tuhan kok. Gitu. Betul. Jadi lebih berkualitas gitu juga ya. Iya, cara memandang kegiatan kita. Bukan apa kegiatan kita. Cara memandang kegiatan kita bersama dengan siapa. Itu yang penting. Kok kadang-kadang kita juga ngomongin tentang keinginan sendiri gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan kita punya gelar, kita punya jabatan gitu ya, apakah itu memang bisa jadi sarana buat kita melakukan keinginan Tuhan, atau justru itu malah jadi manuver iblis buat memenuhi keinginan sendiri? Nah, menurut Koko gimana, Kok? Koko pernah baca buku, penulisnya siapa ya, orang barat namanya. Aduh lupa deh, orang tua, tetapi khotbah dia juga bagus banget. Khotbah dia bagus banget, Bet. Jadi ya kita kan di Warrior ya. Iya. Kita tahu lah khotbahnya kayak gimana gitu. Nah, khotbah dia masih bisa. John Piper namanya. Oke. John Piper. Dia ada buku tentang money, sex and power. Oke, ya. Money, sex and power. Gue penasaran dong, karena gue tahu John Piper nih khotbahnya bagus. Gue baca buku dia. Dia ngomong begini. Money, sex and power ini bisa menjadi something yang menjatuhkan, tetapi juga bisa menjadi something yang menyenangkan Bapa. Gitu loh. Money, sex, power. Kalau money bisa untuk pekerjaan Tuhan. Power, kita bisa punya kekuasaan misalnya gitu loh. Kita bisa membuat itu untuk pendatangan kebaikan bagi orang lain, jadi berkat. Seks, kalau dipandang jadi rusak ya rusak. Wow, free sex segala. Tapi kalau untuk once kita menikah, kita punya anak, kan berarti seks itu kan untuk kita bisa menciptakan keturunan, membangun keluarga ilahi gitu loh. Tergantung sudut pandang nih, Bet. Karena itu dari pertanyaan yang tadi itu, kita bisa menggunakan segala sesuatu kok. Mau duit, jabatan, pekerjaan, apapun lah. Ya kita punya bakat di mana gitu loh. Lu bisa pakai buat segala macam, lu bebas kok. Dan segala macam itu bisa dipakai untuk kemuliaan Allah. Segala macam yang positif ya, bukan berarti yang negatif juga termasuk ya. Enggak lah. Jadi karena itu, apa yang lu miliki hari ini, potensi apa yang lu punya, kesempatan apa yang lu punya, modal apa yang lu punya, nggak kecerdasan, nggak orang tua, nggak duit. Ayo kita pikirkan kehendak Bapak apa atas di sini. Bantu orang, maybe bantu gereja. Tapi bantu orang. Bantu siapa nih? Misalnya mau ngasih misalnya buat panti asuhan ataupun, ya asal Tuhan suruh, go ahead. Tapi jangan sampai lu nyari keuntungan di situ ya. Ini 2 sesi yang sebelumnya. Nyari keuntungan sendiri, nyari profit kan. Jangan di situ. Oke. Jadi sebenarnya apapun pekerjaannya, apapun kegiatan kita itu sebenarnya nggak jadi masalah, tergantung kita berjalan dengan Tuhan atau enggaknya gitu betul. Ya Pak ya. Karena kalau kita ngomongin tiap spesifik kegiatannya ya ujung-ujungnya
penilaian sendiri lagi gitu ya Kak ya. Dan akan bingung muter situ terus. Iya. Salah bener, salah. Wah, ribet. Nggak ada habisnya gitu. Nggak ada habisnya. Oke, nah kok mungkin kita simpen pertanyaan-pertanyaan selanjutnya buat kebanyakan nyimpan nggak bagus kan? Nggak bagus. Karena masih banyak banget pertanyaan yang menarik gitu ya. Nah teman-teman, sesi question answer episode 15 berakhir di sini. Kita jumpa lagi di episode 16. See you and God bless.